Ngeliat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Sporty dan perkenalkan nama saya Rahmadan Sahrul dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabil Alfaruk. Jadi guys, dalam podcast kali ini kami sangat bersyukur sekali kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan ini personal banget. Salah satu pemenang atlet pada kancah SEA Games pada tahun 2025 yang dimana beliau ini salah satu teman juga kita di bangku perkuliahan dan ini sangat berharga bagi kami untuk wawancarai beliau dan boleh berkenalkan namanya siapa? Baik, terima kasih kepada Sahrul dan Nabil. Nama saya Jaya Gustiar. Saya atlet baseball softball Jawa Barat. Ya, beliau juga tidak hanya menjuarai SEA Games pada tahun 2025 yaitu pada cabur baseball 5. Beliau juga pada tahun 2024 menjuarai pon softball ya. Ya, Jai? softball. Beliau juga mencetak sejarah selama 35 tahun. Beliau berhasil membawa pulang emas kembali setelah 35 tahun. Sekian lama. Oke Jai, boleh diceritakan gimana asal muasal kamu bisa terjun ke dunia softball? Sok, mangga diceritain gimana Jai? Saya dari kelas 8 SD dan kenalnya tuh karena dulu tuh suka main di lapangan softball UPI kan. Nah, sebelumnya belum tertarik dengan olahraga ini gitu. Tapi ngelihat senior, ngelihat keluarga juga kan, lingkungan main di olahraga baseball softball. Jadi pada umur dia mah 8 SD. Di umur 8 tahun, saya mulai mengikuti olahraga baseball softball. Terus ya selama perjalanan mengikuti setiap turnamennya setiap tahunnya sampai mengikuti kejurnas waktu dulu U12, U15, U18. Oh, jadi Jaya juga membela Jabar itu dari U12 ya? Ya, pertama kali membela Jabar U12. Berlanjut jadi U12, U15 juga masuk U18. 18. Dan pada akhirnya beliau juga masuk PON dan mencetak sejarah. Gimana perasaannya Jai? Sangat bersyukur sekali lah karena bisa membanggakan terutama ya daerah sendiri ya, Jawa Barat, bisa membawa kembali lagi sekian lamanya 35 tahun. Dan PON kemarin 2024 Aceh bisa merebut kembali Mas. Ya, alhamdulillah. Kita juga ikut senang gitu Ya. Jaya menjuarai PON emas, dan saya juga sempat main bareng sama Jaya, tepatnya itu di SMA ya Jaya. SMA. SMA kita main bareng walaupun kalah di final ya Jaya. Tapi ya pengalaman juga. Tapi ya saya senang banget lah Jaya bisa menjuarai PON, terus nggak lama Jaya masuk SEA Games di cabur baseball 5 dan bisa meraih perak ya Jaya? Ya, perak. Alhamdulillah. Untuk target buat ke depan gimana Jay, untuk target ke depannya? Paling untuk target ke depan ya selama ke depannya target ya mengikuti lagi kan seleksi mungkin Porprov, terus nanti Prapon, terus ke PON lagi balik lagi, terus
Ya target mah SEA Games lagi lah. Kalau bisa emang nanti lanjut ke Asian Games gitu sih. Mungkin ya yang fokusin mah ya latihan sih. Latihan terus. Penting latihan. Ya. Eh, Bang Jai pas kemarin di SEA Games ya. Ya. Nah, itu tuh cabur apa Bang Jai? Baseball five. Ya. Nah, mungkin teman-teman kan barangkali Nah, belum terlalu tahu baseball five itu maksudnya seperti apa Bang Jai. Yang setahu saya gitu kan baseball itu kan pakai tongkat. Nah, ini kalau baseball five ini seperti apa gitu Bang Jai? Oke. Ya betul ya. Jadi baseball five itu baru ya. Baru tuh di Indonesia diperkenalkannya gitu. Waktu kemarin SEA Games itu tuh cabur pertama kali di SEA Games. Tapi sebelumnya baseball five itu udah World Cup ya, udah dunia. Tapi di 2000 berapa ya? Pokoknya itu olahraga inilah, olahraga ya. Olahraga permainan kayak di negara lah. Jadi kayak ya main-mainan aja gitu, tapi dialihkan ke olahraga apa? Turnamen resmi gitu. Mungkin sekitar 2016 2017 itu udah World Cup tuh. Jadi baru-baru di Indonesia tuh kemarin aja SEA Games. Terus ikut seleksi, alhamdulillah keterima, dan dari situ ya TC berapa bulan, hampir 6 bulan ada Gitu. mengikuti seleksi TC semuanya. Jadi baseball five ini udah sangat mendunia ya Bang Jai ya? Ya udah dari dulu udah, cuman di Indonesia terus di SEA Games pertama kali kemarin. Pertanyaannya, ada penyesuaian nggak dari Bang Jai softball ke baseball five ini? Ya ada. Penyesuaiannya seperti apa Bang Jai? Boleh diceritain? Yang pertama ya kan dari permainan sebetulnya ya hampir mirip, cuman ada beberapa yang peraturan yang beda gitu. Terutama dari bolanya itu kan beda. Jadi si bentuknya, si tekstur bolanya tuh berbeda gitu. Lebih kecil, terus tapi ada softnya gitu. Terus yang membuat agak susah tuh saat defense tuh pantulan bolanya, jadi lebih liar gitu, karena kan dari pukulan pakai tangan, terus dengan spin yang berbeda-beda itu yang membuat apa ya, bisa lebih menyelesaikan lagi gitu. Kalau boleh tahu bolanya semacam kasti gitu apa gimana? Pokoknya bola tenis tapi agak kecil, cuman bahannya karet. Oh, dia lebih kecil lagi ya. Lebih soft lagi, karet. Nah, terus gimana perasaan Bang Jai, perasaan dalam tim itu Ya. pada saat kemarin turnamen di SEA Games? Nah, boleh kalau boleh diceritakan perjalanan awal lah ya, dari misal dari training center, ceritanya dari training center terus melawan dari negara-negara. Oh ya, Boleh diceritakan. baik. Pokoknya seleksi itu dimulai bulan Agustus, bulan Juli kalau nggak salah. Juli 2025. Ya, Juli, terus seleksi sampai TC juga kan. Terus habis itu nginep dulu sih, ada disediain penginapan. Disediain kira-kira. Ya, selama ya kurang lebih sampai beres lah, sampai hari H keberangkatan nginep. Terus di training centernya mungkin di lapang inilah, indoor lah paling. Jadi lapang indoor, karena olahraga ini tuh jadi bisa di berbagai tempat lah, bisa di mana aja gitu. Kebetulan di sana latihannya kita di lapang indoor, basket, lapang tenis. Terus selama TC ya latihan seminggu 6 kali
pagi sore, kadang ada yang tambahan 3, jadi dari pagi siang sore. Terus bertahap pengurangan atlet sampai adanya tesnya keluar itu kita ke Taiwan dulu. Ke Taiwan itu selama seminggu. Terus dari Taiwan kita langsung Taiwan langsung ke Hong Kong, China. Terus di Cina kita dapat 5 hari kalau nggak salah. Ya itu pengalaman lah ya. Jadi dengan atlet-atlet luar, pengalaman kita bisa dibagikan ilmu dari mereka gitu, buat nanti kita persiapan di SEA Games. Ya seneng lah bisa keluar, bisa mengikuti SEA Games. Artinya pemerintah juga memfasilitasi ya, betul sekali, di baseball 5 ini ya Bang ya, Jaya. Alhamdulillah. Semua cabur kita cabur ya. Keperluannya dicukupi semuanya. Apa ada target pribadi dari pelatih? Tentunya ada. Nah, kita pertama-tama kan saat udah inti itu kita udah harus ada target. Jadi targetnya emas waktu. Jadi dari pelatih, dari semuanya. Terus ya rezekinya kita dapat perak ya. Jadi ya alhamdulillah bisa masuk final udah suatu kebanggaan buat saya pribadi. Berarti artinya pelatih menargetkan baseball 5 ini untuk emas ya? Ya. Pas di final ketemu siapa Bang Jay? Negara mana Bang? Kebetulan tuan rumah Thailand. Nah itu bagaimana situasi dari pas semifinal sampai ketemu tuan rumah Thailand itu seperti apa Bang Jay? Jadi kan dari pertemuan dari negara Hong Kong, terus habis itu Malaysia. Hong Kong pertama, kedua Malaysia. Maaf, sorry. Malaysia, terus Malaysia, Thailand, terus Filipina. Nggak ada Filipina. Makassar. Timur Leste. Pokoknya enggak benar Hong Kong, terus Malaysia, Thailand sama Indonesia 4. Jadi 4 negara. Ya 4 negara. Jadi dari semifinal kita lawan Malaysia. Malaysia menang alhamdulillahnya. Terus game selanjutnya juga menang, tiba di final lawan Thailand. Jadi perasaan saat final ya sangat tegang ya, karena kan pertama kali. Sangat tegang ya? Pertama kali di kancah ya Asia gitu ya. Dan pertama kali juga buat Bang Jay pribadi ya bisa betul. Sampai berada di final, ketemu dengan tuan rumah Thailand. Ya begitu tegang apa gimana Bang Jay ketemu tuan rumah? Soalnya kan tuan rumah nih Bang Jay. Kalau ya tegang wajar ya, tapi ya nggak terlalu lah, karena sebelumnya pernah menghadapi banyak lah kayak final, jadi bisa apa ya, ya enjoy the game, jadi bisa fokus lagi bertanding sampai artinya selama pengalaman Bang Jay dari kecil, dari Kejurnas Menghuli Jabar, terus sampai PON final terus tuh mungkin udah terbiasa ya, sampai pada saat
momennya di final SEA Games yang kemarin tuh mungkin bagi Bang Jay udah enjoy lah ya di lapangannya. Alhamdulillah. Ya dari hasil kemarin baseball 5 juga ya, karena baseball 5 juga baru pertama kali aja ya di SEA Games. Nah ini juga ya minta perhatian lebih lah buat pemerintah, karena cabur baseball 5 juga bisa menjadikan cabur yang menjanjikan gitu. Ya, betul. Karena baseball 5 kemarin juga baru sekali turun di SEA Games langsung di juara perak. Nah mungkin dari pemerintah juga harus bisa menjaga atlet-atlet baseball 5 untuk ya disupport juga lah, karena sayang lah atlet-atlet yang sudah menjuarai, yang sudah memberikan semuanya untuk Indonesia ya harus mendapat perhatian juga lah dari pemerintah. Amin, insya Allah. Mungkin pertanyaannya kalau cut Sondainya Ya tahu ya. pohon cari Pohon boleh. Sok sama pohonnya agak sama. Katelan nih. Oke, kita sedikit kembali membahas PON aja ya. Yes. Kemarin pada tahun 2024 aja Yeah. mendapatkan medali emas, mengalahkan DKI Jakarta di final. Betul. Gimana aja cerita perjalanan awal PON Jabar softball bisa menjuarai medali emas dan bisa mencetak sejarah selama 35 tahun. Bisa diceritakan dari prapon mungkin, Jay? Oh, boleh. Ya, sebelum praponnya kan kita melalui seleksi kan. Seleksi dari 30 orang ya, dalam mungkin ya kita persiapan setahun lah. Jadi dari prapon 6 bulan, terus ke ponnya itu juga lumayan lama gitu. Jadi dari prapon kita juara 2. Ya, juara 2 ya. Ya 2. Kita di prapon kalah dulu sama DKI. Nah, sama DKI. Ya, itu Bisa dibilang Jabar DKI itu kayak El Clasico-nya lah, El Clasico di sepak bola kayak Barcelona lawan Real Madrid, karena panas lah Jabar lawan DKI itu. Baseball maupun softball ya. Karena emang musuh bubuyutan. Emang udah apa ya? Ya kalau nggak Jabar menang deh ya DKI. Tapi ada juga Lampung ada. Artinya Real Madrid kayak Barcelona, Real Madrid Barcelona. Ya, Iya. itulah. Itu Bang Jay. Terus saat ya beres lah praponnya, ya evaluasi besar-besaran lah, karena yang seharusnya menang kalah kan. Jadi evaluasi besar-besaran. Di situ juga selama persiapan itu seleksi lagi kan, karena seleksi lagi. Terus yang ke ponnya tuh ada pemilihan lagi atlet kan. Jadi saat pon tuh ada atlet yang berbeda, jadi timnya baru lagi gitu. Ada perombakan lagi aja ya. Selama persiapan juga, saya juga kita di sini di UPI. Di lapang UPI. Ya, di lapang UPI. Nginep juga di sini di dormitory ya, dormitory. Kita latihannya 3 kali ada. Pokoknya seminggu sama lah 6 kali sampai 5 kali. Kalau jadi misalnya, sehari itu bisa latihan pagi, siang, sore? Ya bisa. Itu udah termasuk fisik, nge-gym, terus ke lapangan, terus game internal juga setiap minggunya ada. Terus habis itu
selama berapa bulan lah ya. Saya ikut latihan dan sampainya hari hanya kita berangkat ke Aceh, dan di situ kita udah siap lah ya, udah menyiapkan ya, segala optimis cara ya. buat meraih kembali kejayaan selama 35 tahun lamanya. Terus kita di sana ada 6 tim termasuk Jawa Barat. Terus kita melalui semuanya, ketemu tim semuanya, terus masuk lagi ke pack system. Habis itu kita lawan terakhir tuh sebelum ke final tuh lawan Lampung kalau nggak salah. Ya. Pokoknya Lampung. Habis itu udah menang semuanya, alhamdulillah. Lanjut ke final lawan DKI. Itu juga cukup ketat ya. Kita skor tuh kalau nggak salah 4-3 kan. Ya. Skor 4-3 dengan 7 inning ada 7 babak. Full. Saya juga sempat menonton gitu di final PON kemarin. Saya masih ingat DKI di batter terakhir hasil pukulan itu ke second ya. Yes. Second di situ itu ada Aufar ya. Ya, Aufar satu mati full base ya. Enggak, Full runner base, 1-2 kalau salah. Runner 1-2 hasil pukulan ke second di tik runner 1 langsung ke lempar ke B1 double play, dan Jabar juga akhirnya selama 35 tahun Yes, bisa memenangkan emas PON. PON. Sejarah lagi, alhamdulillah. Dan perasaannya terharu banget ya, karena kan selama 35 tahun. Nah kemarin Jaya posisi di mana Jaya? Di shortstop Shortstop. posisi 6. Cut gitu. Oke, mungkin sedikit tips buat teman-teman yang sedang menonton Bang Jai. Adakah yang mau diberikan gitu? Salah satu tips mengikuti bisa sampai konsisten latihan. Ya. Apalagi Bang Jai dari softball ya kan bisa ke baseball 5 itu Ya. ada nggak tips buat teman-teman itu termotivasi Ya. buat mau lagi latihan gitu, mau bisa sampai levelnya mungkin sampai SEA Games atau sampai Asian Games gitu. Ya. Paling ya tipsnya ya, mungkin ya pertama kan ini soal olahraga lah ya, intinya prestasi. Yang pertama ya sebagai mananya kita sebagai atlet ya, kita selalu berusaha terus, latihan yang rutin, terus ya jangan cepet puas dengan hasilnya gitu. Terus yang kedua ya harus bisa bisa membawa diri kita sendiri, kayak kita nothing tulus ya. Jadi setiap turnamen, setiap seleksi kita ya nothing tulus aja lah ya. Jadi yang penting kita latihan yang rajin, rutin, sesuai apa yang kita inginkan. Insya Allah kita bisa mendapatkan hasilnya gitu. Terus ya bagi teman-teman paling ya itu aja sih tipsnya. Latihan ya, intinya latihan konsisten, terus selalu berjuang ya. Jadi jangan sampai putus asa ya, cepat puas, gitu aja sih ya. Ngejalaninnya dengan nothing tulus juga, pokoknya mah setiap latihan, setiap semuanya lah, gitulah paling. Jadi ya mungkin dari itu juga saya bisa nyampe ke tahap inilah, bisa melalui semuanya. Tuh dengerin teman-teman, intinya harus rajin latihan. Pesan dari Bang Jai, salah satu sosok yang sangat berharga
ya di dunia softball gitu ya. Nah, paling sebelum menutupi Bang Jai, kita ada sedikit sesi rapid fire. Jadi jawabannya dengan cepat gitu Bang Jai. Oke, siap. Ready Bang Jai? Tidak ada dua pilihan ya, dikasih Ya, dua pilihan. ya. Ready Bang Jai? Ready. Ready, oke. Pertanyaan pertama. Momen menang PON atau momen kalungin medali SEA Games? SEA Games. SEA Games. Yang kedua, latihan fisik yang paling pengen kamu skip kalau dibolehin pelatih apa? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Untuk fisik nggak ada. Makan fisik. Pertanyaan selanjutnya. Lebih kangen masa-masa main di usia 12 tahun atau masa SMA pas main bareng Nabil? U12. 12. Ya. Sama Nabil. Nah, mungkin segitu aja ya game hari ini. Dan podcast hari ini juga kita cukupkan. Seru banget ya obrolan Yes. kita hari ini bersama Jaya. Semoga Jaya sukses terus di softball dan Terima baseballnya. kasih. Kita benar-benar bangga lah dari apa yang dicapai Jaya, dan semoga apa yang diusahakan Jaya ke depannya semoga terlaksana dan tercapai. Amin. Insyaallah. Dan buat teman-teman yang dengerin, semoga kisah Jaya ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.